Istana Merdeka siang itu berada dalam suasana yang tak biasa. Langit di luar jendela tampak sendu, seakan ikut membawa kabar yang tak menyenangkan. Prabowo baru saja selesai menerima laporan ketika langkah cepat ajudannya terdengar mendekat. Dengan napas tersengal, ajudan itu menyerahkan ponsel yang berisi panggilan dari pihak Rumah Sakit Solo. Suaranya bergetar ketika berkata, "Pak, kondisi Bapak Jokowi menurun drastis. Pihak keluarga meminta agar Bapak segera mengetahui situasinya." Kalimat itu membuat ruangan terasa semakin sempit. Prabowo membeku beberapa detik. Biasanya, ia mampu menyembunyikan gejolak batin, namun kali ini ekspresinya luluh. Jemarinya yang masih memegang berkas resmi bergetar halus. Ia menatap meja kerjanya, seolah mencari penjelasan yang tak pernah ada. Setiap kenangan melintas cepat di kepalanya, perjalanan panjang, pertemuan formal, perdebatan sengit, hingga tawa di sela perundingan yang semakin mempererat hubungan mereka. Prabowo mengusap wajahnya sambil menahan emosi yang mulai menggerogoti pertahanannya. Tanpa memberi kesempatan bagi ajudan untuk berbicara lagi, Prabowo berdiri dari kursi kerjanya. Gerakannya tegas, namun sorot matanya menunjukkan kepedihan yang dalam. Ia hanya berkata singkat, "Siapkan pesawat. Saya harus ke Solo sekarang." Lorong istana yang biasanya dipenuhi langkah penuh wibawa kini terasa seperti lorong panjang yang menghantui. Setiap denting sepatu yang menapak lantai marmer terdengar lebih berat dari biasanya. Para staf menundukkan kepala ketika ia lewat, memahami bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. Ketika memasuki mobil dinas, Prabowo sempat menatap halaman istana yang luas. Angin sore seakan mengirimkan pesan diam, perjalanan ini bukan sekadar kunjungan, tetapi panggilan hati. Ia memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan gelombang pikiran yang bertubrukan. Dalam perjalanan menuju Bandara Halim, bayangan tentang Jokowi muncul silih berganti. Sosok yang sederhana namun penuh keteguhan itu selalu memiliki cara unik untuk meredakan ketegangan. "Negara ini butuh kita berdua tetap waras," Jokowi pernah berkata sambil tertawa, menghapus jarak persaingan yang pernah memisahkan. Mobil melaju cepat, namun waktu terasa berjalan lambat. Prabowo sesekali menghela napas panjang, menatap keluar jendela. Jakarta tampak bergerak seperti biasa, namun bagi hatinya, dunia seakan terhenti. Ia menyadari betapa pentingnya sosok yang kini sedang berjuang di ranjang rumah sakit. Setibanya di bandara, pasukan pengamanan sudah siap. Prabowo melangkah naik ke pesawat kepresidenan tanpa banyak bicara. Ekspresi wajahnya menunjukkan tekad bercampur kecemasan, sesuatu yang jarang terlihat dari seorang pemimpin sekelas dirinya. Pesawat mulai bergerak, suara mesin menggelegar di landasan. Ketika burung besi itu terangkat menuju langit, Prabowo menatap cakrawala dengan perasaan berat. Di dalam hatinya, hanya satu kalimat yang terus bergema, "Tunggu saya, bro. Saya sedang menuju kamu." Pesawat kepresidenan melaju stabil menembus angkasa, namun hati Prabowo terasa tenggelam dalam kesunyian yang pekat. Suara mesin yang biasanya menghadirkan kenyamanan kini justru terdengar seperti dentang waktu yang terus menghimpitnya. Ia duduk tanpa banyak bergerak, tatapannya kosong menembus jendela kecil di samping kursinya. Awan-awan putih bergulung lembut, seolah mengiringi perjalanan yang penuh beban batin. Prabowo menghela napas panjang, berusaha mengatur ritme perasaan yang tak menentu. Dalam keheningan itu, muncul kembali kenangan ketika ia dan Jokowi pertama kali berdamai setelah pertarungan politik yang melelahkan. Ia masih ingat pertemuan mereka di MRT, sebuah momen simbolis yang kemudian mengubah arah perjalanan bangsa. Jokowi menepuk bahunya saat itu sambil tersenyum kecil, "Yang lalu biarlah menjadi bagian dari cerita. Mari kita bekerja bersama." Prabowo tak pernah melupakan ketulusan dalam suara itu. Sejak hari itu, hubungan mereka berkembang jauh melampaui sekadar rekan pemerintahan. Ada penghargaan, ada kepercayaan, ada rasa saling memahami yang tumbuh dari perjalanan panjang. Prabowo sempat merasa heran bagaimana dua pribadi yang dulu bertolak belakang bisa menjadi sekutu yang saling menguatkan. Namun kini, pikiran itu justru menikam hatinya. Bayangan Jokowi terbaring lemah menyisakan kegelisahan yang tak dapat ia redam. "Seharusnya aku lebih sering menjenguk," gumamnya lirih. Penyesalan muncul, meski ia tahu persahabatan mereka tak pernah diukur dari frekuensi pertemuan. Ajudan duduk beberapa baris di belakang, memperhatikan perubahan raut wajah sang presiden. Tidak satu pun dari mereka berani bicara,
karena suasana sedang dikuasai kesedihan yang tak perlu dijelaskan. Prabowo menyandarkan tubuhnya ke kursi, tapi rasa lelah tetap menguasai. Ia mengusap matanya, mencoba menghapus ketegangan yang mengendap sejak menerima kabar itu. Setiap detik terasa menambah kekhawatiran. Seakan-akan pesawat bergerak terlalu lambat, padahal seluruh awak telah melakukan yang terbaik agar perjalanan segera mencapai Solo. Langit senja mulai tampak memerah di kejauhan. Warna jingga yang biasanya menenangkan kini justru memberikan kesan muram. Prabowo kembali teringat ketika ia dan Jokowi berdiskusi sampai larut, merancang langkah besar untuk menjaga stabilitas negara. Jokowi sering berkata, "Kita ini beda gaya, tapi tujuannya sama." Kalimat itu sekarang bergaung dalam pikirannya, meninggalkan rasa hangat sekaligus pedih. Prabowo menggenggam tangan kirinya, mencoba mengalihkan pikiran yang mulai mengarah ke kemungkinan buruk. Namun setiap usaha tetap berujung pada kekhawatiran yang tak dapat ia hindari. Beberapa menit kemudian, pramugari menghampiri dengan wajah penuh hormat, "Pak Presiden, kita akan mendarat dalam waktu singkat." Prabowo mengangguk pelan, meski hatinya justru berdegup semakin keras. Momen yang ia hindari selama perjalanan hampir tiba. Ketika pesawat menurunkan ketinggian, pemandangan kota Solo terlihat dari kejauhan, tenang, namun menyimpan kabar yang menunggu untuk dihadapi. Prabowo menegakkan tubuhnya, mencoba mengumpulkan seluruh kekuatan yang masih tersisa. Ia tahu, apapun yang menantinya di rumah sakit nanti akan menjadi titik penting dalam hidupnya. Roda pesawat menyentuh landasan dengan hentakan lembut. Prabowo menatap lurus ke depan, menyadari bahwa perjalanan sunyi itu baru awal dari sesuatu yang jauh lebih berat. Dengan langkah mantap namun hati bergetar, ia bersiap turun menuju malam yang penuh ketidakpastian. Mobil dinas berhenti di depan rumah sakit dengan lampu sorot yang menembus gelapnya malam Solo. Prabowo turun dengan langkah cepat, namun hatinya terasa sangat berat. Udara dingin menyelimuti kawasan itu, seperti memantulkan kecemasan yang menguasai pikirannya. Para petugas keamanan langsung membentuk barisan, membuka jalan bagi sang presiden menuju pintu utama. Begitu memasuki lobi rumah sakit, aroma antiseptik langsung menyergap. Suasana hening, hanya terdengar suara langkah para perawat dan monitor medis yang berbunyi jauh di koridor. Direktur rumah sakit menunduk hormat ketika menyambutnya, namun Prabowo tak mampu membalas lebih dari sekadar anggukan singkat. Fokusnya hanya satu, ruangan tempat Jokowi dirawat. Beliau berada di ruang perawatan intensif, "Pak," ucap direktur lirih. Kata-katanya membuat jantung Prabowo berdegup lebih cepat. Tanpa menunggu penjelasan lanjutan, ia meminta untuk langsung menuju ke sana. Beberapa dokter bergabung, memandu perjalanan melalui lorong panjang yang diterangi lampu pucat. Setiap langkah terasa seperti perjalanan tanpa akhir. Lorong itu seolah memanjang, menggiringnya ke masa lalu, menghadirkan banyak momen ketika mereka berdua berdiri bersama dalam masa-masa sulit negara. Prabowo teringat saat Jokowi menenangkannya di tengah tekanan politik, sambil berkata, "Santai, bro, kita selesaikan satu per satu." Ingatan itu membuat matanya memanas. Ia mempercepat langkah, ingin segera memastikan kondisi sahabat yang pernah menjadi rival bebuyutannya. Sekilas, ia melihat bayangan dirinya dan Jokowi berdiri berdampingan di podium, mengumumkan kerjasama besar yang membawa stabilitas bagi bangsa. Semua itu terasa seperti baru kemarin. Suara mesin peralatan medis yang samar mulai terdengar ketika mereka mendekati ruang perawatan. Prabowo berhenti sejenak, menatap pintu putih di ujung lorong. Ada sesuatu yang membuat dadanya sesak. Pintu itu bukan sekadar akses ke sebuah ruangan, itu adalah perbatasan antara harapan dan kenyataan pahit. Dokter yang mendampinginya berbisik, "Beliau sedang berusaha bertahan, Pak." Kalimat itu memukul Prabowo lebih keras dari apapun yang ia dengar sepanjang hidupnya. Tanpa mengucap sepatah kata, ia menarik napas panjang, mencoba menyiapkan diri menghadapi apa yang mungkin ia lihat di balik pintu tersebut. Dengan perlahan, ia menekan gagang pintu. Bunyi engsel yang berderit tipis seolah menandai perubahan besar dalam hidupnya. Cahaya putih dari dalam ruangan memancar keluar, menyilaukan mata beberapa detik sebelum akhirnya tampak sosok yang terbaring di ranjang beralat lengkap. Jokowi terlihat jauh berbeda dari sosok yang selama ini ia kenal. Tubuhnya tampak ringkih, wajahnya pucat, dan napasnya naik turun dengan bantuan mesin. Pemandangan itu seperti menghantam seluruh pertahanan emosional yang selama ini ia bangun.
Prabowo berdiri di ambang pintu, tidak bergerak, membiarkan kenyataan itu meresap sepenuhnya. Beberapa perawat memberi ruang, mundur dengan penuh hormat. Prabowo melangkah masuk, mendekati ranjang perlahan, setiap langkah terasa seperti tumbukan pada hatinya. Tangannya sempat terangkat, namun ia ragu menyentuh sahabatnya itu. Ketakutan akan kehilangan membuat tubuhnya bergetar halus. Ketika akhirnya ia berdiri tepat di samping Jokowi, Prabowo mendorong kursi yang ada di dekat ranjang dan duduk perlahan. Ia memandangi wajah sahabat lamanya itu dengan tatapan yang tak mampu disembunyikan, gabungan antara kesedihan, penyesalan, dan kasih sayang yang tulus. Keheningan di ruangan itu berubah menjadi saksi pertemuan dua tokoh yang perjalanan hidupnya penuh lika-liku. Dan pada malam itu, tanpa satu kata pun terucap, Prabowo tahu bahwa hubungan mereka telah melampaui politik, kekuasaan, dan segala perbedaan yang pernah memisahkan. Ia hanya berbisik dalam hati, "Saya di sini, bro. Kamu tidak sendirian." Keheningan mendominasi ruangan ketika Prabowo duduk dekat ranjang itu. Ia menatap wajah Jokowi yang tampak lelah, namun masih menyimpan keteduhan yang tak pernah hilang. Suara mesin medis memberikan irama pelan yang anehnya membuat suasana terasa semakin haru. Prabowo menghela napas panjang, mencoba mencari keberanian untuk berbicara. Beberapa menit berlalu sebelum kelopak mata Jokowi bergerak. Gerakan itu kecil, namun cukup untuk membuat Prabowo menegakkan tubuhnya. "Wow, ini saya," ucapnya dengan suara nyaris bergetar. Kalimat sederhana itu seperti membuka tabir emosi yang selama ini disimpan rapi. Jokowi perlahan membuka mata, menatap sahabatnya dengan senyum samar. "Bro, akhirnya datang juga," bisiknya, terdengar lemah namun penuh kehangatan. Prabowo menunduk, menahan air mata yang mulai mengumpul. Ia tidak menyangka senyum itu masih bisa muncul di tengah kondisi seburuk itu. Prabowo menggenggam tangan Jokowi dengan hati-hati. Ia merasakan betapa dinginnya kulit sahabat yang selama bertahun-tahun menjadi mitra, penyeimbang, bahkan lawan dalam arena politik. "Maaf kalau saya terlambat," katanya pelan. Jokowi menggeleng, mencoba menunjukkan bahwa ia tidak pernah menyalahkan siapapun. "Kamu sibuk mengurus negara," jawab Jokowi. "Saya mengerti." Meski suara itu lemah, kata-katanya tetap mengandung ketenangan yang selalu menjadi ciri khasnya. Prabowo menatapnya dalam-dalam, menyadari betapa besar peran Jokowi dalam hidupnya, bukan hanya sebagai pemimpin sebelumnya, tetapi juga sebagai teman yang mengajarkannya banyak hal. Suasana kembali hening, namun kali ini bukan karena kesunyian yang menakutkan. Ada kedamaian yang singgah sejenak, memberi ruang bagi dua tokoh ini berbagi rasa tanpa perlu banyak kata. Prabowo kemudian berkata, "Saya kangen diskusi kita, wow. Yang lucunya selalu lebih lama dari rapat resmi." Jokowi tersenyum kecil. "Itu karena kamu terlalu serius," balasnya dengan nada bercanda. Lelucon singkat itu membuat Prabowo menunduk sambil tersenyum pahit. Semua kenangan itu terasa begitu dekat, namun juga begitu jauh di saat bersamaan. Setelah beberapa saat, Jokowi menggeser pandangannya ke langit-langit. "Bro, ada hal yang belum sempat saya sampaikan." Prabowo menegakkan tubuh, merasa firasat buruk merayap di dadanya. Ia tahu, kalimat seperti itu tak akan muncul jika situasinya tidak genting. Jokowi melanjutkan dengan suara semakin melemah, "Jika nanti saya tidak kuat, lanjutkan apa yang sudah kita bangun. Jangan biarkan perpecahan masuk. Rakyat butuh pemimpin yang tegas tapi berhati lembut." Prabowo menghela napas panjang, mencoba menahan gelombang emosi yang siap pecah. "Jangan bicara seperti itu," jawab Prabowo, meski ia tahu tak bisa memaksa keadaan menjadi lebih baik. "Kamu akan sembuh. Kita masih punya banyak pekerjaan." Namun Jokowi hanya memandangnya dengan mata yang tampak tulus, seolah sedang memberikan amanat terakhir pada orang yang paling ia percaya. Prabowo akhirnya menunduk, menggenggam tangan sahabatnya lebih erat. "Saya tidak akan biarkan apapun runtuh," ucapnya dengan suara bergetar. "Tapi kamu harus tetap di sini. Indonesia masih perlu kamu." Jokowi menutup mata perlahan, seakan berusaha mengumpulkan tenaga untuk menjawab. Dengan napas tersengal, Jokowi berkata pelan, "Yang penting, Indonesia selalu di hati." Kata-kata itu menyentuh bagian terdalam diri Prabowo. Ia tidak mampu lagi menahan air mata yang jatuh satu persatu. Percakapan itu, meski singkat, terasa seperti lembaran penting yang tak pernah benar-benar ingin ia akhiri.
Dan di tengah ruangan yang sepi itu, dua sahabat yang pernah berdiri di sisi berlawanan kini kembali menyatu, bukan sebagai pesaing, bukan sebagai pejabat, melainkan sebagai dua manusia yang saling memahami hingga batas terakhir sebuah pertemuan. Malam semakin larut, namun Prabowo tidak beranjak sedikit pun dari sisi ranjang itu. Lampu redup di ruangan memberikan nuansa lembut, seolah menjaga ketenangan bagi Jokowi yang mulai tampak semakin lemah. Perawat masuk sebentar untuk memeriksa kondisi, lalu mundur dengan hormat, membiarkan dua sahabat itu kembali tenggelam dalam suasana intim yang penuh makna. Jokowi membuka mata perlahan, menatap Prabowo yang masih menggenggam tangannya. "Bro," panggilnya lirih, hampir tak terdengar. Prabowo mendekat, memastikan setiap kata tersampaikan dengan jelas. "Saya masih di sini," jawabnya, berusaha tersenyum agar tidak menunjukkan gemuruh hatinya. Jokowi menarik napas pelan, menatap langit-langit ruangan sebelum memusatkan pandangan kembali pada Prabowo. "Saya ingin bicara, tanpa ada orang lain." Prabowo memahami maksud ucapan itu. Ia memberi isyarat kepada dokter dan perawat agar keluar. Tak lama, ruangan menjadi sunyi, hanya tersisa detak mesin yang memonitor denyut jantung. Ketika pintu tertutup, suasana berubah menjadi lebih berat. Jokowi tampak berusaha mengatur napas sebelum melanjutkan, seolah ia tahu bahwa waktu berbicara sudah tidak banyak. "Bro, saya ingin titip sesuatu." Prabowo menegakkan tubuh, bersiap menerima apapun yang hendak disampaikan sahabatnya. "Kalau nanti saya tidak bisa lagi berdiri di sampingmu," ucap Jokowi lirih, "jaga semua yang sudah kita bangun. Jangan biarkan perpecahan tumbuh. Rakyat kecil membutuhkan pemimpin yang bisa menuntun, bukan sekadar memerintah." Kalimat itu mengguncang Prabowo. Ia menunduk, menyembunyikan mata yang mulai berkaca. Jokowi tersenyum samar, walau terlihat menahan rasa sakit. "Saya selalu percaya, bro, kamu punya kekuatan besar, tapi hatimu yang lembut itu yang paling diperlukan negeri ini." Prabowo terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Komplimen itu terasa berat, seolah menjadi mandat terakhir dari sahabat yang sangat ia hormati. "Jangan terlalu keras pada diri sendiri," lanjut Jokowi. "Negara ini tidak butuh kesempurnaan, tapi butuh keikhlasan. Ingat itu, bro." Kata-kata itu membuat Prabowo memejamkan mata sejenak, mencoba menahan air mata yang siap jatuh kapan saja. Ia merasakan sesuatu merambat naik ke dadanya, menciptakan perasaan yang sulit dijelaskan. "Wow, kamu akan sembuh. Kamu harus kuat," balas Prabowo dengan suara bergetar. Namun Jokowi hanya tersenyum tipis, seperti seorang ayah yang menenangkan anaknya. "Kalau suatu saat saya pergi, jangan bersedih terlalu lama. Teruskan tugasmu, teruskan perjuangan kita." Ucapan itu seakan menamparkan Prabowo. Ia menggenggam tangan Jokowi lebih erat, seolah tidak rela melepaskannya. "Saya tidak mau dengar kata-kata itu. Kamu tidak boleh menyerah," katanya tegas, meski suaranya dipenuhi ketakutan. Namun Jokowi tetap memandangnya dengan ketenangan yang selama ini menjadi ciri khasnya. "Bro, persahabatan kita adalah cerita yang tidak akan hilang," ucap Jokowi, perlahan namun pasti. "Bilang pada rakyat bahwa perbedaan tidak pernah menjadi alasan untuk saling membenci." Sebuah pesan penting yang terasa seperti kunci dari seluruh perjalanan mereka selama ini. Prabowo tidak mampu membalas. Hanya air mata yang akhirnya runtuh, membasahi kedua pipinya. Ia jarang menangis, namun malam itu, tangisnya menjadi bukti betapa dalam hubungan dua tokoh yang pernah saling berhadapan namun akhirnya berdiri bersama. Dan di bawah cahaya putih ruangan itu, pesan terakhir yang disampaikan Jokowi menjadi amanat berat yang tertanam kuat di hati Prabowo, amanat yang akan mengubah banyak hal, bukan hanya dalam hidup pribadi, tetapi juga dalam perjalanan bangsa. Beberapa jam setelah percakapan terakhir itu, kondisi Jokowi mulai mengalami perubahan yang membuat suasana ruangan menjadi semakin tegang. Monitor detak jantung menampilkan ritme yang tak stabil. Prabowo yang sejak tadi menolak pergi dari sisi ranjang langsung berdiri, menatap layar itu dengan napas tertahan. Ia tahu sesuatu sedang terjadi, namun ia tidak siap menghadapinya. Perawat masuk dengan langkah buru-buru, wajahnya menunjukkan kecemasan yang sulit disembunyikan. Ia memanggil dokter jaga sambil memeriksa selang infus dan kabel monitor. "Pak Presiden, mohon beri sedikit ruang," ucapnya lembut, meski jelas terlihat bahwa situasinya genting. Namun Prabowo tetap memegang tangan Jokowi, seolah jika ia melepasnya, harapan juga ikut hilang.
Dokter tiba beberapa detik kemudian dan langsung melakukan pemeriksaan cepat. Suasana ruangan berubah menjadi hening yang memekakkan, hanya diiringi bunyi peralatan medis yang naik turun secara tidak menentu. Prabowo merasa dadanya semakin sesak, tetapi ia memilih tetap berdiri di sana. Apapun yang terjadi, aku harus berada di sisinya, batinnya. Jokowi membuka matanya sedikit, terlihat berusaha menahan rasa sakit. Bro, panggilnya pelan, hampir terputus di tengah kalimat. Prabowo segera merunduk, mendekat. Saya di sini, jangan bicara dulu. Fokus bernapas, ucapnya lembut, berusaha tegar meski suaranya gemetar. Jokowi mencoba tersenyum, meski bibirnya bergetar. Ingat, apa yang saya bilang, ujarnya lirih. Kalimat itu membuat hati Prabowo seperti diremas. Ia menggenggam tangan sahabatnya lebih kuat, menolak menerima kenyataan yang perlahan mendekat. Tolong, tetap bertahan. Kamu tidak boleh pergi, bisiknya penuh kepedihan. Tiba-tiba monitor berbunyi lebih keras. Angkanya melonjak, lalu menurun drastis. Perawat meminta Prabowo mundur sedikit agar tim medis dapat bergerak lebih cepat. Namun Prabowo menolak. Tidak, saya tetap di sini, serunya dengan suara berat, memecahkan kesunyian yang menegangkan. Dokter menatapnya dengan tatapan penuh empati, lalu berkata, Pak, kami akan melakukan yang terbaik. Tapi mohon beri kami ruang. Prabowo akhirnya melangkah mundur 2 langkah, namun tatapannya tidak lepas dari Jokowi. Tubuhnya gemetar, tangannya mengepal, dan napasnya tersengal. Ia belum pernah merasa separah ini sebelumnya. Tim medis bergerak cepat, memberikan oksigen tambahan dan mengecek respons tubuh. Namun respons itu semakin lemah. Melihat semua itu, Prabowo merasakan dadanya seperti dihantam. Seluruh ketabahan yang ia bangun selama puluhan tahun seakan runtuh dalam hitungan detik. Ia menunduk, menahan air mata yang mulai mengalir tanpa bisa dibendung. Dalam kondisi semakin kritis, Jokowi membuka mata sekali lagi, meski hanya sedikit. Ia menatap Prabowo yang terlihat tak mampu menyembunyikan duka. Dengan sisa tenaga, ia berbisik hampir tanpa suara, "Terima kasih, bro." 2 kata itu cukup untuk membuat Prabowo terpukul lebih dalam. Ia mencoba bicara, namun suaranya tidak keluar. Monitor kembali berbunyi tidak stabil. Ruangan dipenuhi kepanikan profesional, namun Prabowo hanya melihat satu hal, sahabatnya yang perlahan kehilangan kekuatan. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, merasakan panasnya air mata yang mengalir deras. Selama hidupnya, ia jarang menunjukkan kelemahan, tetapi malam itu ia tidak sanggup mempertahankan ketegarannya. Ketika detak jantung di layar mulai melemah, Prabowo melangkah mendekat tanpa mempedulikan peringatan perawat. Ia menggenggam tangan Jokowi untuk terakhir kalinya, menunduk sambil bergetar. "Jangan pergi, tolong," bisiknya, penuh rasa putus asa yang tak pernah ia bayangkan akan keluar dari dirinya. Dan pada detik-detik itulah, dunia seakan berhenti berputar bagi Prabowo. Tidak ada suara selain detak mesin yang semakin tipis. Tidak ada cahaya selain lampu putih yang memantulkan tubuh sahabatnya yang semakin pasrah. Malam itu menjadi titik di mana batas harapan dan kenyataan bersinggungan begitu tajam, menggores hati Prabowo lebih dalam dari apapun yang pernah ia lewati dalam hidupnya. Prabowo tiba kembali di ruang perawatan setelah memberi waktu kepada keluarga untuk menenangkan diri. Suasana kamar tampak lebih lembut, seolah seluruh kesedihan yang tadi bergulung kini mereda menjadi bisikan harapan. Jokowi masih terbaring lemah, tetapi matanya yang sempat terpejam kini perlahan membuka, menangkap sosok sahabat lamanya yang melangkah masuk dengan hati-hati. Prabowo mendekat tanpa suara, takut mengusik ketenangan yang rapuh di hadapannya. Namun ketika pandangan mereka beradu, sebuah keteduhan muncul di wajah Jokowi. Ada senyum tipis, kecil sekali, tetapi cukup untuk membuat seluruh ketegangan di dada Prabowo mengendur. "Masih di sini." Suara Jokowi terdengar serak, namun masih memancarkan kehangatan yang sama seperti dulu. Prabowo mengangguk pelan, lalu menarik kursi dan duduk tepat di samping ranjang. "Saya tidak akan pergi sebelum melihatmu pulih," jawabnya dengan nada mantap. Jokowi tertawa kecil, sangat pelan, seperti angin yang lewat di sela daun. "Dulu kita sering berbeda cara pandang, tapi pada akhirnya kau selalu berada di sisi saya." Prabowo tidak menanggapi dengan kata-kata. Ia hanya menatap sahabatnya itu dengan mata yang menyimpan ribuan kenangan, debat panjang,
pertemuan tertutup, canda, bahkan keheningan yang hanya bisa dipahami oleh dua pemimpin yang pernah menanggung beban bangsa. Keheningan kembali mengisi ruangan, namun kali ini tidak lagi terasa menekan. Jokowi mengangkat tangan dengan lemah, dan Prabowo spontan menggenggamnya. Sentuhan itu seakan menyatukan dua perjalanan panjang yang pernah berjalan berlawanan, lalu bertemu dalam titik pengertian yang tak lagi memerlukan penjelasan. "Prabowo," bisik Jokowi lirih, "kalau nanti kondisi saya tidak membaik, ada satu hal yang ingin saya titipkan." Prabowo langsung menggeleng, wajahnya menegang. "Jangan bicara begitu," katanya dengan suara rendah namun penuh emosi. Tetapi Jokowi tetap melanjutkan, tatapannya lembut namun tegas. "Negeri ini tidak hanya butuh pemimpin kuat, tetapi juga pemimpin yang mampu merangkul. Kau sudah melakukannya. Lanjutkan jalan itu, jangan biarkan perbedaan merusak fondasi yang sudah kita bangun bersama." Kata-kata itu menggema lama di telinga Prabowo, bagaikan amanat yang memikul tanggung jawab jauh lebih berat dari jabatan apapun. Prabowo menunduk, menahan guncangan yang mulai merambat di dadanya. Ia mengingat semua perjalanan mereka, bagaimana rivalitas berubah menjadi kemitraan, lalu berkembang menjadi persahabatan yang tulus. "Saya hanya melakukan apa yang menurut saya benar," ujar Prabowo perlahan, "tapi saya tidak bisa menggantikan peranmu." Jokowi tersenyum lagi, kali ini jauh lebih sendu. "Tidak perlu menggantikan, cukup teruskan." Ucapannya membuat mata Prabowo memanas, namun ia tetap berusaha menjaga diri agar tidak meruntuhkan suasana yang sudah begitu rapuh. 1 menit berlalu tanpa suara. Hanya suara alat medis yang berdenyut teratur menemani mereka. Prabowo menggenggam tangan Jokowi lebih erat, seolah tak ingin waktu mencuri momen itu. "Aku berjanji," katanya akhirnya, dengan suara serak yang tak bisa ia sembunyikan lagi. "Apapun yang terjadi, aku akan jaga negara ini, dan aku akan jaga semua yang pernah kau perjuangkan." Jokowi menutup matanya, bukan karena lelah semata, tetapi seperti seseorang yang merasa tenang setelah mendengar jawaban yang ia butuhkan. "Terima kasih, sahabatku," katanya pelan. Prabowo memalingkan wajah sesaat, menyeka matanya secara diam-diam. Namun air mata itu tetap menetes, mengalir tanpa bisa ia cegah. Tidak ada lagi pertarungan politik, tidak ada lagi sekat kekuasaan. Yang tersisa hanyalah dua manusia yang saling menghormati, saling memahami, dan saling percaya, lebih dari yang pernah mereka bayangkan. Dan di ruangan tenang itu, sebuah janji terpatri kuat, persahabatan mereka tidak akan pernah padam, meski waktu mencoba memisahkan. Titik.